Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau beragama Islam, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai 103. Wa qala dan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, agar kalian menjadi muttaqin atau orang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Wa qala dan syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya Allah menurunkan kitab suci Al-Quran di bulan suci Ramadan yang menjadi petunjuk kepada umat manusia dan menjadi pembeda antara yang hak atau benar dengan yang batil atau tidak benar. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Wa qala dan innamas shadaqatu lil fuqara'il masakini amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun habir. Quran surah At-Taubah ayat 60. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah Allah mempertemukan kita dalam acara Mutiara Iman, acara kesayangan kita di Kompas TV, TV nasional yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang penuh keteladanan. Sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21.
Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini singkat saya menyampaikan tausiah dengan judul amalan-amalan mulia di bulan suci Ramadan. Apa saja amalan-amalan mulia di bulan suci Ramadan yang sebagian diwajibkan dan sebagian juga dianjurkan. Yang pertama, perintah berpuasa. Ini hukumnya wajib. Sesuai dengan tadi surah Al-Baqarah ayat 183. Perintah berpuasa ini, yaitu turunnya surat Al-Baqarah ayat 183, turun pada bulan Syaban, bukan bulan Ramadan, tahun kedua Hijriah. Sejarah mencatat, awalnya Rasulullah beserta sahabat berpuasa itu 10 Muharram dan sifatnya wajib bersamaan dengan puasa orang Yahudi dalam rangka menghormati Nabi Musa. Lalu Rasulullah menghadap lagi meminta kepada Allah agar tidak bersamaan berpuasa dengan Yahudi. Turunlah surah Al-Baqarah 183 di bulan Syaban, yaitu perintah berpuasa. Apa ending atau titik akhir dari berpuasa bulan suci Ramadan sebulan penuh? Yaitu agar kita menjadi orang muttaqin, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah level tertinggi sebagai orang Islam. Karena ada level lagi di bawahnya. Jadi muttaqin orang yang bertakwa, ada mukhlisin, ada muhsinin, ada mukminin, ada muslim. Ketika seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah, itu muslim, masuk Islam. Apa yang dimaksud bertakwa? Bertakwa itu definisi operasionalnya, artinya definisi yang mudah diukur. Yaitu orang yang selalu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Jelas sekali apa diperintahkan Allah. Salat wajib fardu 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang diperintahkan Allah berpuasa, mengeluarkan zakat, zakat penghasilan, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat fitrah, wajib hukumnya bagi setiap Islam. Yang diperintahkan Allah naik haji bagi orang yang sanggup. Jadi naik haji ada komanya di situ, bagi orang yang sanggup. Kalau tidak sanggup, jangan paksakan. Ini yang banyak terjadi di kampung-kampung. Yang kurang paham tentang agama, dia jual sawahnya, bahkan ada kasus dia jual rumahnya karena demi untuk bersaing dengan tetangganya. Bukan memenuhi syarat itu, belum memenuhi syarat, belum mampu seperti itu. Yang dilarang oleh Allah yaitu segala yang merugikan, yang bersifat negatif. Allah melarang kita bersinang, Allah melarang kita berdusta, Allah melarang kita menipu, Allah melarang kita mencuri. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada. Itu kan ada lagunya Omar Rama haram. Ini Omar Rama memang eligible, pantas mendapat gelar kiai. Bertepatan malam tahun baru kemarin, Bapak Menteri Agama kita yang pakar ahli di bidang agama itu menganugerahkan gelar kiai kepada Haji Omar Rama di bertepatan malam tahun baru di Taman Mini Indonesia. Karena lagu-lagu beliau bernuansa dakwah. Gelar kehormatan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan berikutnya lagi termasuk amalan bulan di Ramadan yaitu banyak membaca Al-Qur'an. Banyak membaca Al-Qur'an. Karena bulan turunnya nusul Quran, siapa yang membaca 1 huruf Al-Qur'an di bulan suci Ramadan mendapatkan 100 kebaikan. Kalau membaca 1 huruf di luar bulan suci Ramadan hanya 10 kebaikan. Berarti 10 kali lipat. Membaca alif lam mim 300 pahala kebaikan. Apalagi kalau bisa hatam. Kita tidak bisa hitung berapa lagi pahalanya. Hatam 2 kali dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Target saya tahun ini itu hatam 2 kali. Sekalipun
bertubi-tubi kesibukan ceramah, subuh, tarwih, khutbah Jumat, taping di Kompas TV. Jadi tinggal bagaimana memanage waktu. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan banyak tidur di bulan istimewa ini. Karena bulan berlipat ganda pahala. Saya melihat kecenderungan sebagian saudara kita habis salat subuh tidur, nanti bangun setelah menjelang waktu salat zuhur. Rugi, dan tidak ada jaminan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah tahun depan kita dapat, Pak. Saya keliling naik motor pergi ceramah, banyak bendera putih berkibar. Sebelum masuk bulan Ramadan banyak saudara kita yang dipanggil Allah atau meninggal atau wafat. Jadi jangan sia-siakan waktu Ramadan, memperbanyak-banyak baca Al-Quran. Apalagi berusaha untuk menghafalnya, memahami artinya, lalu mengamalkan. Luar biasa itu. Siapa yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, ditambah 10 anggota keluarganya. Siapa yang selalu membaca Al-Quran ba'da atau sudah salat subuh dan maghrib, Allah menambah ingatannya. Menurut hasil penelitian, orang yang selalu rutin membaca Al-Quran sesudah salat maghrib dan subuh, itu bertambah kecerdasan otaknya 80%. Dan siapa yang selalu membaca Al-Quran ba'da maghrib dan subuh, dijauhkan dari penyakit pikun dan bertambah ingatannya. Ini yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, sampai sekarang sudah 100 tahun masih kuat jalan sendiri ke masjid. Subhanallah. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan berikutnya di bulan suci Ramadan itu. Selain tadi perintah puasa, perintah nusul Quran, perintah zakat. Keluarkan zakat. Fitrah wajib, keluarkan zakat perdagangan atau penghasilan, zakat mal atau harta. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Lihat dua hal, yaitu haul, masanya sudah cukup 1 tahun, dimiliki misalnya emas itu 85 gram, dan hisapnya itu 85 gram. Jadi kalau emas sekarang 1.500.000 dikali 1.500.000 kali 85 gram dapat sekian, lalu keluarkan 2,5% setelah harta itu dimiliki 1 tahun. Itu yang disebut haul. Apalagi amalan mulia di bulan suci Ramadan. Usahakan banyak bersedekah. Karena banyak berlimpah amal pahala di bulan suci Ramadan. Apalagi setiap rutin memberikan hidangan buka puasa kepada orang yang lapar. Wabil khusus anak yatim, anak piatu, anak fakir, anak miskin, fakir miskin yang ada di panti asuhan. Dan memberi makan kepada orang lapar termasuk salah satu golongan dari 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Jadi banyak bersedekah di bulan suci Ramadan. Sedekah dapat menolak bala, sedekah dapat memperpanjang umur, sedekah mempererat silaturahim, dan sedekah memudahkan rezeki. Berikutnya lagi, usahakan di bulan Ramadan ini memperbanyak istighfar. Istighfar yang lebih mudah dan rileks yaitu istighfar taubatan nasuha. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi istidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan soleha wa wahabli rizqan wasi'an wa tuba alaina taubatan nasuha wa tuba alaina taubatan nasuha. Itu istighfar taubatan nasuha. Boleh juga istighfarnya Nabi Adam ketika melanggar memakan buah huldi bersama istrinya Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah berikan di surah ke-7 surah Al-A'raf ayat ke-23. Yang artinya, ya Allah kamilah mensalimi diri kami. Ampuni kami, beri rahmat agar kami tidak merugi. Boleh juga doa istighfar
Nabi Yunus ketika berada di perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Allah abadikan di surat ke-21, surah Al-Anbiya ayat 83. Boleh juga doa istighfar Nabi Ayub ketika dijangkiti penyakit kronis yang tak sembuh-sembuh, lalu berdoa kepada Allah. Rabbahu anni masanya duru wa antarhamur rahimin. Allah berikan di surat ke-21 surah Anbiya ayat 83. Tadi yang doa Nabi Yunus surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 85. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak beristighfar di bulan suci Ramadan, apalagi istighfar taubatan nasuha agar kita kembali ke fitrah setelah beridul fitri 1 Syawal 1445 Hijriah yang insya Allah bersamaan jatuhnya pada tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan berikutnya. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan mulia berikutnya di bulan suci Ramadan banyak berzikir. Apa lafaznya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu saja yang diulang-ulang sambil setir mobil saya berselawat berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Yang penting fokus dan tidak mengantuk. Jangan seperti kasus mobil terjun ke kanal Antan, 2 meninggal di tempat, sopirnya meninggal di rumah sakit kalau tidak salah. Mungkin mengantuk. Amalan berikutnya adalah usahakan banyak bersalawat kepada Rasulullah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah, insya Allah pasti dapat syafaat di hari akhirat. Siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah, insya Allah pasti dekat kedudukannya dengan Rasulullah di hari akhirat. Dan siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah, apalagi di bulan suci Ramadan, dimudahkan rezekinya, dimudahkan studinya jika pelajar mahasiswa, dimudahkan jodohnya jika masih jomblo fisabilillah, dan dimudahkan urusan dunia lainnya. Banyak berselawat. Apalagi amalan mulia di bulan suci Ramadan, yaitu banyak beribadah di malam nuzulul Quran, di malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih setara dengan 84 tahun 6 bulan. Siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar sama pahalanya jika beribadah 84 tahun 6 bulan. Jadi jangan sia-siakan. Amalan berikutnya di bulan suci Ramadan yaitu beriktikaf. Khususnya 10 hari terakhir. Jadi kalau sudah masuk Ramadan ke-21, 22, 23, 24 sampai Ramadan ke-30, itu iktikaf di masjid. Apa yang dimaksud iktikaf? Yaitu berdiam diri di masjid, khusyuk, berzikir, berdoa, bersedekah, dan tobat di masjid. Nah, banyak saudara kita. Itulah sebabnya sebagian saudara kita yang mampu cenderung memprogramkan umrah di bulan suci Ramadan. Karena luar biasa pahalanya itu. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi amalan-amalan mulia di bulan Ramadan selain tadi. Bersedekah, mengeluarkan zakat, berpuasa, berzikir, berselawat, banyak beramal soleh. Karena pahalanya berlipat ganda.
atau beramal kebaikan. Misalnya membantu tetangga kita yang terlilit utang sekalipun tidak langsung melunasi, beramal saleh. Dan memang salah satu tujuannya zakat, salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang yang berutang. Membantu sesama yang mengalami kesulitan ekonomi dalam bentuk sembako, itu juga termasuk amal soleh. Tidak membuang sampah di depan rumah tetangga termasuk amal soleh. Memberi kesempatan pejalan kaki untuk menyeberang ketika memang posisi lampu merah, itu amal soleh, tidak menerobos. Ini yang saya heran, melalui mohon maaf yang sebesar-besarnya pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita contoh berlalu lintas masyarakat Jepang. Di Jepang itu pejalan kaki dan orang naik sepeda itu raja. Tidak ada yang menerobos lampu merah, tidak ada yang sampai mengancam jiwa orang kan tidak mau rem. Jadi saya cenderung di Makassar ini banyak-banyak menggunakan sepeda motor karena sering macet. Padahal ini baru ibu kota provinsi di Jepang, Tokyo, Osaka, kota-kota besar tidak macet orang karena tertib berlalu lintas. Oleh karena itu, kenapa orang Jepang justru mengamalkan ajaran Quran? Jepang satu negara tidak ada sampah. Padahal itu ajaran Quran. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang suka bertobat dan mensucikan diri, menyucikan diri. Ya kita malu. Kenapa orang Jepang mengejarkan ajaran Quran? Kita sembarang membuang sampah sampai got dibuang sampah. Risikonya kena sendiri. Banjir. Kita sekarang prihatin dengan banjir di Bekasi yang tingginya kurang lebih 2 meter, Jakarta. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari tausiah saya pada kesempatan ini bahwa ada beberapa amalan yang sifatnya wajib dan dianjurkan di bulan suci Ramadan. Dan rugi kalau tidak melakukannya, yaitu berpuasa wajib, mengeluarkan zakat wajib, banyak hatam Al-Quran karena turunnya Al-Quran di malam 17 Ramadan, berzikir, berselawat kepada Rasulullah, bersedekah, berimpak, beramal soleh. Karena orang tidak bisa masuk surga kalau tidak ada kredit poin amal soleh. Surat Al-Baqarah, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa dan beramal saleh menjadi penghuni surga dan kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 82. Semoga tausiah singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya dan para pemirsa sekalian. Dan semoga bernilai amal jiadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.